سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 17 ya, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2025. Kita masih bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Ya. Nah, untuk pertemuan terakhir kemarin sampai mana ya? Ya, kita sudah menyelesaikan vers keempat ya, betul ya? Iya Ustadz, vers keempat. Baik, sekarang kita masuk ke vers kelima ya. Ala barakatillah, kita mulai vers yang kelima, pelajaran yang kelima. Nah, perhatikan di sini halaman 27 ya. Sudah dibuka halaman 27. Ya, buka halaman ke-27. Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Nah, di sini ada percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Saya akan baca dulu. Nanti insya Allah antum dan antuna akan juga membaca ya setelah saya. Perhatikan. Sa'id di sini bertanya, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi." Ya, itu percakapan antara Sa'id dengan Ali. Ya, bisa dicoba ya, teman-teman. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Silahkan coba dibaca. Yang jadi Sa'id pertama Indira ya. Jadi Sa'id, kemudian Pak Hamdani jadi Yasir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aktabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamid. Nah, yang jadi Yasir Pak Hamdani. Enggak paham. Salah. La hadza kitabu Hamadin. Aina kitab. Hadza kitabu Hamidin. Hamid. Oh. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal
maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Wa Maktabi. ala maktabil mudarris. Mudarris. Huwa 'ala maktabil mudarris. Qalamu man hadha ya Ali? Ali beda lagi Ustaz ya? Kok ada Ali Oh, tiba-tiba Ustaz? apa-apa, dilanjutkan aja. Oh ya dah. Haza qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktibi. Iya tahtal maktabi. Oh, maktab. Hiya tahtal maktabi. Ya, jadi ini dibacanya maktab ya Pak. Dari maktab Siap Ustaz. dengan menfathahkan mim maktab. Apa artinya maktab? Kantor ya? Meja atau kantor? Meja. Kantor. Meja ya. Meja. Meja. Meja Meja. itu maktab. Ya bisa juga artinya kantor. Ya tergantung konteksnya nanti. Tapi di sini artinya meja. Nah, silakan ditulis sinonimnya maktab, dan ini juga sering dipakai ya untuk menyatakan meja ya, baik itu meja belajar, meja kecil gitu ya. Juga disilakan dengan qawilah ya. Akan ditulis qawilah. Qawilah. Nah, ini kalau antum di sini ada yang join ini enggak? Grup FUPM Market. Ada yang join enggak? Iya. Iya Ustaz. Nah, di KFUPM Market di Telegram itu banyak yang jual meja-meja, mereka pakai istilah tawilah ya. Nggak pakai istilah maktab, tapi istilahnya tawilah. Jadi maktab, mungkin kalau maktab itu konteksnya lebih khusus ya, dia meja nulis gitu ya, untuk nulis, untuk belajar. Tapi kalau tawilah ini lebih umum ya, tawilah. Ya, meja. Baik. Kemudian selanjutnya coba dibaca lagi ya. Ada yang jadi Said, ada yang jadi Yasir. Nah, yang jadi Said sekarang Mas Putra. Ya. Kemudian yang jadi Yasir Mbak Najah. Silakan pelan-pelan aja ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. لا هذا كتاب حامد. Aina kitabu Muhammadin? هو على المكتب هناك. Aina daftaru Ammar? هو على مكتب المدرس. Qalamu man hadza ya Ali? Qalamu man هذا قلم hadza. Yes. Qalamu man hadza ya Ali? هذا قلم المدرس. Aina haqibatul mudarrisi? هي تحت المكتب. Ya, ya tahtal maktab. Kemudian terakhir yang belum praktek, Wika ya. Assalamualaikum Wika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ya, Mbak Wika jadi Yasir ya. Saya yang jadi Said ya.
Silakan dibaca pelan-pelan saja, nggak masalah ya. Pelan-pelan aja. Saya juga bacanya pelan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Pak, hada kitabun Hamid. Kitabu Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Wa alal maktabu hunaka. Wa alal maktabi. Maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Wa ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali? Hada qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktab. Ya tahtal maktabi. Ya, alhamdulillah. Ini percakapan antara Sa'id dengan Yasir ya. Percakapan sederhana, ya basic. Nah, coba kita pahami pelan-pelan ya. Nah, pertama, Sa'id berkata, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apa maksudnya ini? Apakah buku Muhammad? Bukan ya? Ya, apakah buku Muhammad? Ada di mana? Ada tuh. Ini, Oh iya. apakah Ya. buku Muhammad ini Yasir? Perhatikan di sini. Perhatikan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Ini bertanya ya, Said ya. Kita terjemahkan pelan-pelan. Ya, dari Hamzah ini ya. Hamzah ini huruf ya, tapi dia dianggap suatu kata dalam bahasa Arab ya. Karena dia bermakna. Ya, Hamzah di sini artinya apa? Apakah ya? Ya. Ya, silakan ditulis apakah. Biasanya bukan pakai hal itu, Ustaz ya? Hal. Bisa pakai hal, bisa pakai Bisa juga ya. ya, bisa pakai a. Bisa. Nah, di sini kita pakai a dulu ya. Jadi a di sini ada artinya. Akitabu, a. Apakah ya? Akitabu Muhammadin. Nah, perhatikan di sini. Ini ada susunan Kitabu Muhammadin. Ya. Ini harus diartikan satu paket ini ya, Kitabu Muhammadin. Artinya apa? Apakah Ya, bukunya Muhammad. Muhammad. Muhammad? Ya, Muhammad. Ya. Apakah bukunya Muhammad? Kitabu Muhammadin. Ada apa? Ini. Ya Yasir. Nah, ya, ini juga dia bermakna wahai gitu ya. Oh, wahai. Ya, ya, oh iya. Untuk manggil orang. Jadi dalam bahasa Arab, untuk manggil orang pakai ya. Ya. Kita mau manggil Yasir pakai ya Yasir. Kita mau manggil dosen kita ya dokter. Ya dokter. Kita mau manggil siapa? Mudir ya. Mudir itu ya bisa jadi panggilan di sini. Ya. Misalnya bos atau kepala ya atau manajer kita panggil. Ya mudir. Ya. Intinya pakai ya. Ini untuk memanggil. Dan ini dipakai ya. Ustaz tanya Ustaz. Muhammad. Ya silakan. Berarti kan kalau bukunya Muhammad berarti Kitabu Muhammadin gitu. Biasanya kan kitabun gitu. Berarti nggak ada tanwinnya ya bunnya. Oke, betul mas, betul. Oke. Jadi kitabu di sini nggak bertanwin. Ya. Nah, itu kepunyaan berarti. Iya. Nah, nanti insya Allah setelah ini kita jelaskan lebih rinci ya. Nah, kita kembali di sini ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir.
wahai Yasir. Yasir ini nama orang ya. Nah, berarti ya ini terjemahan secara secara urut ya. Apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Tapi kalau kita menerjemahkan ya, bahasa Indonesia berarti apakah ini? Nah, berarti ininya dikedepankan ya. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir gitu ya. Jadi harus dibedakan ya susunannya ya. Kalau menerjemahkan ke bahasa Indonesia berarti ada susunan yang dikedepankan ya. Ininya dikedepankan. Bisa dipahami ya? Jadi terjemahnya apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Nah, kemudian dijawab la. Apa artinya la? Ya ya. Tidak. Antum sudah tahu semua la, na'am, ya. La tidak, na'am, ya. Mhm. Tidak. Hadza kitabu Hamidin. Ini Punya Hamid. Bukunya Hamid. kitabu Hamidin, bukunya Hamid ya. Ustadz kalau Nah, gitu. apa namanya? Ya, Mau salah. nanya Ustadz. Kalau Ya, salah. kepemilikan itu nggak ada ini, nggak ada tandanya ya. Berarti kalau kita Bu Hamidin udah langsung berarti kepemilikannya si Hamid ya. Iya, betul. Ya, jadi perhatikan di sini, Pak. Jadi apa yang mau diajarkan penulis di sini ya? Penulis mau mengajarkan kepada kita tentang ya, susunan ya, disilahkan dengan mudhof ilaih gitu ya. Dan mudhof ada istilah yang pertama istilah mudhof ya. Yang kedua apa? Mudhof ilaih. Mudhofun ya, mudhofun ilaih ya. Apa maksudnya? Ya, contohnya mudhof ilaih ini apa? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya. Jadi kitabu ini sebagai apa? Mudhof. Ya, Muhammadin di sini mudhof ilaih. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya. Ya Ustadz. Jadi apa maksudnya mudhof ilaih itu? Mudhof ya, mudhof itu adalah kata secara bahasa mudhof itu artinya disandarkan ya. Sandarkan. Ya, maksudnya apa? Mudhof di sini kata kitab ini adalah kata yang bersandar kepada kata setelahnya. Nah, berarti mudhofun ilaih apa? Kalau kitab bersandar berarti Disandarin. iya, sandaran ya, sandaran. Sandaran. Ya, contoh kalau nggak salah istilah dalam bahasa Indonesia apa? Kalimat majemuk mungkin ya, lebih pasti ya. Atau apa ya? Saya agak lupa. Oh bukan. Apa ya istilahnya ya? Saya agak lupa kalau istilah bahasa Indonesia ya. Ya intinya adalah contohnya seperti ini ya. Apa bukunya Muhammad. Apa lagi? Coba kasih contoh dalam bahasa Indonesia. Buku saya itu juga termasuk buku kamu. Ya, rumahnya Hamdani misalnya. Apalagi coba sebutkan contohnya. Sunan mudhof ilaih. Sepedanya siapa? Ya, terus apa lagi?
Coba sebutkan terus. sepedanya Fulan, terus tasnya Fulan, atau Ya. semacam itu kan ya. Kemudian, ya. Oh ya, kata majemuk ya maksud saya. Kata majemuk dalam bahasa Indonesia namanya kata majemuk. Kalimat majemuk, kata majemuk. Plural gitu ya, setiap plural. Ya, gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna baru yang berbeda dari kata aslinya. Ya. Itu mudhof ilaih kurang lebih seperti itu. Adalah kata majemuk. Contohnya, ya, rumah sakit, ya, duta besar, ya. Ya, kurang lebih seperti itulah, ya, mirip-mirip kata majemuk. Ya. Intinya dia dua kata yang berbeda, ya, kemudian digabung membentuk satu, ya, frasa, ya, maknanya baru, ya. Jelas ya sampai sini ya. Contohnya tadi misal rumahnya Muhammad, rumah saya, rumah kalian, ya, buku saya, buku kalian, bukunya Muhammad, bukunya Ali. Masjidnya kaum muslimin. Ya. Masjidnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi. Dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, jadi itu susunan mudhof ilaih, ya. Tambah aja susunan mudhof ilaih. Nah, di sini ada aturannya, ikhwah. Ya. Jadi kan Kitab Muhammadin ini aslinya apa? Dua kata ya. Aslinya dia dua kata. Kata pertama kan kitabun ya. Kitabun. Kata yang kedua Muhammadun, betul nggak? Ya. Asalnya seperti ini, asalnya. Nah, kemudian ketika bergabung menjadi susunan mudhof ilaih, ya, maka ya mudhofnya itu kitab, ini nggak boleh ditanwin. Ya, nggak boleh ditanwin. Nah, jadi muncul kaidah pertama, mudhof, ya, tidak ditanwin. Nah, ini kaidah yang pertama. Mudhof tidak ditanwin, asalnya kitabun jadi kitabun. Karena nanti dia diidofahkan, istilahnya diidofahkan atau disandarkan kepada kata setelahnya. Kemudian perhatikan kata Muhammad. Awalnya Muhammadun, kemudian setelah bergabung jadi satu sunan mudhof ilaih, jadinya apa? Jadinya apa? Jadi tetap Muhammadun atau berubah? Kitabun Muhammadin. Nah, jadi Muhammadin. Nah, jadi Muhammadin. Awalnya Muhammadun kan? Oh. Kalau dia jadi mudhof ilaih, jadi Muhammadin. Itu ya. Ya, jadi aturan yang kedua, kaidah yang kedua, muncul kaidah yang kedua. Sekarang kita bicara mudhof ilaih. Mudhof sudah ya, mudhof kitabu ini tidak ditanwin, itu kaidahnya. Kalau mudhof ilaih, nah ini ingat, ini mudhof ilaih ya, bukan mudhof. Seperti kata setelahnya, mudhof ilaih, ya, berakhiran kasroh. Tuh ya. Mudhof ilaih berakhiran kasroh. Ini kaidahnya, atau diistilahkan dengan majrur. Ya. Kalau bahasa nahunya atau bahasa istilah grammar Arabnya adalah majrur. Majrur itu berakhiran kasroh. Ya. Di kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya. Berarti Yasirun jadi Yasirin ya, Ustaz? Iya, betul. Yasirun jadi Yasirin. Nah, kemudian kalau mau kita tambahkan satu kaidah lagi,
Ya, 3 kaidah ya. Mudhof tidak ditanwin tadi kaidah pertama ya, jelas ya. Kitabu tidak ditanwin. Mudhof ilaih berakhiran kasroh, Muhammadin berakhiran kasroh. Ya, kaidah yang ketiga ini berbicara mudhof lagi ya. Mudhof ya. Mudhof tidak berawalan alif lam. Ya, mudhof tidak berawalan alif lam. Coba kita lihat kitabu tadi. Ada alif lamnya enggak? Enggak. Ada. Nah, ini kaidah. Jadi mudhof selamanya tidak ditanwin, abadan, selamanya tidak ditanwin. Kalau dia ditanwin, berarti dia bukan mudhof. Tak bisa jadi mudhof. Kemudian kaidah tentang mudhof lagi yang kedua adalah mudhof tidak berawalan al, alif lam. Yang di awal itu al-kitabu gitu ya. Nah, kalau al-kitabu berarti dia nggak mungkin jadi mudhof. Ya. Selamanya nggak mungkin. Kalau mau jadi mudhof harus alnya dihilangkan. Ya, alif lamnya dihilangkan. Oh. Jelas saya sampai sini ya? Nah, jelas insya Allah? Ini Insya 3 Allah, kaidah. Ya, ini 3 kaidah. Yang pertama mudhof tidak ditanwin. Ya. Boleh urutannya yang kedua mudhof lagi, mudhof tidak berawalan alif lam. Kemudian kaidah yang ketiga mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih kata yang keduanya ini harus berakhiran kasroh. Sama juga kalau ada mudhof ilaih misal dikatakan itu mudhof ilaih, tapi dia kok nggak berakhiran kasroh, berarti bukan mudhof ilaih. Nggak mungkin ya. Mudhof ilaih itu selamanya berakhiran kasroh, majrur selamanya. Kalau Muhammadun, nah, berarti bukan mudhof ilaih. Ya, berarti bukan. Kasroh ya? aja atau kasroh tanwin, Ustaz? Nggak, kasroh aja. Kasroh aja. Kasroh. Karena, ya kenapa kasroh aja? Karena nanti mudhof ilaih itu boleh berawalan al. Ya. Jadi, saya kasih contoh lagi. Ya, pelan-pelan. Jadi, kenapa saya katakan kasroh saja? Ya, karena nanti dia bisa aja kasroh tain, bisa aja kasroh doang. Contoh misal, kita boleh katakan, contoh yang pertama, misalnya kita mau mengatakan pulpennya Pak Guru. Pulpennya Pak Guru ini susunan mudhof ilaih ya. Pulpen nanti jadi mudhof, Pak Gurunya jadi mudhof ilaih. Ya, kita bisa ungkapkan dengan seperti ini, qalamul mudarrisi. Nah, Pak Gurunya pakai alif lam, boleh. Ya. Boleh Pak Gurunya nggak pakai alif lam, nanti ditanwin akhirnya. Qalamu mudarrisin. Qalamu mudarrisin. Ini boleh. Nah, jadi dia, kenapa saya katakan mudhof ilaih harus kasroh? Ya ini, ya. Nggak mesti kasrotain ya. Karena kalau dia berawalan al, ya dia nggak boleh ditanwin ya. Jadi qalamul mudarrisi dan qalamu mudarrisin, ya ini tuh dua-duanya sama-sama bentuk apa mudhof ilaih. Qalamu sebagai mudhof, al mudarris atau mudarrisin di sini sebagai mudhof ilaih. Ya. Ya, sampai sini dulu. Jelas ya? Atau ada yang tanyakan? Silakan. Tapi penggunaannya sama aja Ustadz ya? Mau pakai yang bentuk pertama atau yang kedua? Artinya sama gitu ya? Yang mana, Pak? Mau kita mengungkapkannya dengan qalamul mudarrisi atau qalamu mudarrisin? Beda, Pak. Oh, beda ya? Beda. Gitu ya? Beda arti. Oh, beda arti. Beda, Pak. Karena kita sudah belajar nakiroh dan ma'rifat. Masih ingat ya? Ya. Nakiroh itu apa? Umum. Itu pertemuan kemarin Ustadz ya? Nakiroh umum. Kalau ma'rifah? Oh, yang khusus. Itu, khusus. Nah, khusus.
Di antara ciri utama nakiro adalah dia tidak berawalan al, seperti mudarrisin di sini. Ya, mudarrisin ini Iya. nggak berawalan al, dia nakiro. Sedangkan al-mudarris di sini, al-mudarris pakai al, dia ma'rifah. Betul ya? Sepakat ya? Iya. Nah, makanya secara arti beda. Kalau kita katakan qalamul mudarrisi pakai al, nah berarti dia sudah tertentu. Ya. Artinya ya, pulpen, nah, pulpennya guru itu. Ya. Misalnya guru yang dimaksud di sini Dr. Hamdani misalnya. Amin, insyaallah. Sudah penanya Dr. Hamdani, ya pulpennya sudah tertentu. Orang kita lagi ngomongin beliau ya al-mudarris ini pakai al sudah tertentu orangnya itu. Tapi kalau qalamun mudarrisin ya, Guru ini siapa aja? ya pulpen guru. Jadi pulpen guru itu ya mungkin beda sama pulpen murid ya. Tapi ini enggak tertentu gurunya siapa. Paham ya? Siap. Masih umum gitu ya. Jelas ya? Insyaallah. Nah, jadi ini tentang mudhof ilaih ya. Oke, kalau jelas kita masuk ke contoh lagi. Kita contoh yang mudhof ilaih lagi ya. Perhatikan di sini Sa'id lagi di sini ya. Aina kitabu Muhammadin. Nah, sama ya ini ya, kitabu Muhammadin. Mudhof ilaih. Kitabu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Aina di mana ya? Di mana bukunya Muhammad? Wa 'alal maktabi hunaka. Ya. Wa itu artinya dia. Ya, maksudnya buku tersebut ala di atas al-maktab meja ya, di atas meja hunaka. Apa artinya hunaka? Itu hunaka apa? Itu Hunaka Punyamu di atau itu? sana. Di sana. Nah, Di sana. hunaka di sana. Ya. Oh. Catat ya, hunaka di sana, tulis. Kalau di sini apa? hazi. Ini Bukan huna. hazi. Oh, huna. Huna di sini ya. Huna di sini. Nah, catat. Ya, hunaka di sana, huna di sini. Huna. Ya, huna. Ini mau ditaruh mana bukunya? Huna. Sini. Mau ditaruh di mana? Hunak di sana. Jauh ya kalau di sana ya. Baik, huwa 'alal maktabi hunak. Ingat, kenapa di sini dibaca al-maktabi? Kenapa bukan huwa 'alal maktabu? Apa? Khusus tadi al-maktab ini. Khusus. Alif lam. Kalau nggak ada alif lamnya, biasanya gimana? Ala maktabin kan? Sama kan? Wa ala maktabin. Iya, ala maktabin. Berarti kenapa dia berakhiran kasroh? Nah, pertanyaan saya, kenapa maktabi ini kasroh? Kenapa nggak dibaca maktabu aja? Kenapa itu? Ada pelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari. Ada apa di situ? Apa ya? La'ala. Ada ala. Oh. Ini. Ya. Ingat, ala ini apa? Huruf? Apa? Huruf Pelajaran sebelumnya huruf jer. Ya. jer. Ala ini huruf jer. Ya. Ya, jadi ala di antara huruf jer, maka isim, istilahkan kata setelahnya atau isim setelahnya ini harus majrur berakhiran kasroh. Kasroh ya. Iya. Nah. Jelas ya? Jadi karena ada ala. Iya. Ya. Kalau ditanya kenapa maktabi dibaca maktabi kasroh berakhiran kasroh, kenapa bukan maktabu atau maktaba? Karena ada ala di situ.
kemasukan huruf jar. Ya, ala artinya di atas. Berarti kalau umum ala maktabin gitu, Tat. Betul. Kalau nggak ada alif lamnya ala maktabin, sahih. Oke. Kalau ada alnya alal maktabi. Ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ana ingin sedikit mengajak antum untuk ya berpikir sejenak ya. Jadi kita sebenarnya di sini sudah punya dua sebab. Ya, saya katakan dua sebab. Ya, suatu kata itu bisa berakhiran kasroh atau majrur. Jadi perlu kita pahami kalau hukum asal satu kata, ya satu kata dalam bahasa Arab, hukum asalnya itu dia berakhiran doma. Intinya kalau dia berdiri sendiri, nggak ada apa-apa, nggak ada yang mendahului, nggak ada huruf jar, nggak ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah, dia asalnya ya Muhammadun gitu. Berakhiran doma. Dia asalnya maktabun gitu ya, atau al-maktabu kalau pakai alif lam. Itu hukum asalnya. Nanti muncul faktor-faktor ya, penyebab dia bisa berubah. Jadi awalnya Muhammadun, awalnya al-maktabu jadi Muhammadin atau Muhammadan atau al-maktaba, al-maktabi. Berubah dari asalnya yaitu berakhiran doma. Nah, yang sudah kita pelajari ini adalah ya dia berubah jadi kasroh, berakhiran kasroh atau diistilahkan dengan majrur. Nah, maka sebabnya kita sudah ketemu dua di sini. Yang pertama, kalau dia kemasukan huruf jar ini ya, alal maktabi. Betul kan? Kemasukan Ya. atau diawali huruf jar. Nah, sebab yang kedua apa? Yang barusan kita jelaskan tadi. Barusan kita jelaskan tadi. Nah, dia sebagai mudhof ilaih ini ya. Jadi kan saya katakan mudhof ilaih berakhiran kasroh. Nah, jadi kita bisa balik. Oh, berarti satu kata itu bisa berakhiran kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Nah, berarti sudah ketemu dua sebab nih. Satu kata bisa berubah yang awalnya berakhiran dhammah, ini hukum asalnya Muhammadun, kok jadi Muhammadin? Nah, sebabnya yang utama ada dua. Yang pertama kemasukan huruf jar ada ala, fi, bi, ila, dan seterusnya, ada 9. Atau yang kedua dia sebagai mudhof ilaih, berkedudukan sebagai mudhof ilaih dalam susunan kata itu. Jelas ya? Ya, Ustaz. Ya, jadi ini dipahami baik-baik ya. Ini benar-benar. Nanti saya tanya lagi ya, kalau ketemu yang majrur atau yang berakhiran kasroh, Muhammadin, Ammarin, mudarrisi atau mudarrisi, nanti saya tanya, kenapa ini dibaca kasroh? Nah, akhiran kasroh. Nah, itu harus sudah jawab. Berarti ada dua kemungkinan, kalau nggak diawali huruf jar, dia sebagai mudhof ilaih. Ya. Kalau diawali huruf jar jelas kelihatan di situ huruf jarnya sebelum kata tersebut ya. Pas sebelum kata tersebut ada huruf jar. Baik, kita lanjut ya. Kemudian huwa alal maktabi hunak ya. Ditanya mana bukunya Muhammad ya, dia buku tersebut ada di atas. Kemudian Said bertanya lagi, aina daftaru Ammarin? Apa ini artinya? Aina di mana? Di mana? Di mana? Daftar apa? Daftar. Daftar apa ya? Daftar ulang ya, bukan ya? Daftar kampus gitu, bukan. Hah? Daftar. Apa daftar? Ya, tulis ya. Daftar ya. Daftar tulis, daftar buku tuh ditulis ya, buku tulis, daftar. Daftar itu buku tulis. Ya. Oke. Aina di mana daftaru buku tulisnya? Siapa? Amar. Ammar, ini nama orang ya. Ammarin nama orang. Ingat, dia
Harokatnya kasroh, harokat akhirnya. Kenapa? Kenapa dia berakhiran kasroh? Karena nakhiroh. Karena Bukan. dia mencari Tadi dua sebab mudhofnya. tadi. Dua sebab tadi. Karena dia sebagai mudhof Mudhof Ya, ilaih. mudhof ilaih. mudhof ilaih ya. Ingat ini. Mudhof ilaih ini ya. Muhammad ini sebagai mudhof ilaih. Kita Abu Muhammadin. Berarti kita daftaru Ammarin ini Ammar sebagai mudhof ilaih. Baik. Ya, saya ulang lagi. Ya, hanya dua sebab. Satu kata yaitu bisa berakhiran kasroh. Yang pertama kemasukan huruf jar, didahului huruf jar. Yang kedua apa? Sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih saja ya. Kemudian kita lanjut pelan-pelan. Yasir menjawab wa ala maktabil mudarrisi. Nah, ini. Ya, dia daftar tersebut, buku tulis tersebut ala maktabil mudarrisi. Nah, saya tanya lagi. Oke. Maktabi di sini. Kenapa maktabi bukan maktabu? Karena diawali huruf jar. Diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Ala, iya. Kan. Ala. Kayak gitu ya. Makanya antum kalau baca ya mau makan, mau pergi, baca bismillah. Ya, kenapa bismi bukan bismu atau bisma? Ya, karena ada huruf B di situ, huruf jar. B di situ huruf jar, makanya bismi. Oke. Bismillahi, kenapa dibacanya bismillahi bukan bismillahu atau bismillah? Ya, lafzul jalalah Allah ya. Allah di situ mudhof ilaih ya. Allah. Karena dia mudhof ilaih, sahih. Oh ya. Ilaih. Wah, mantap. Tamam. Itu sebabnya ya. Ya. Jadi bismillahi, ismi itu karena ada bi, huruf jar. Ya, faktor pertama. Allahi, ya, karena dia sebagai mudhof ilaih. Jadi nanti ismi di situ sebagai mudhof ya. Yeah. Ismi di situ sebagai mudhof. Allahi mudhof ilaih. Ya, namanya Allah ya kan. Dengan menyebut namanya Allah. Namanya Allah ini mudhof. Nama saya, nama kamu, nama fulan ya, nama Allah ini mudhof ilaih. Baik. Pertanyaan kedua. Huwa ala maktabil mudarrisi. Al mudarrisi berakhiran kasroh. Apa dia? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Berarti maktab di sini mudhof. Mudarrisi mudhof ilaih. Ya, dia ya daftar tersebut ada di atas maktabil mudarris. Mejanya guru. Itu guru. Kemudian qalamu man hada ya Ali. Ya. Qalam, apa artinya qalam? Pena. Pulpen. Nah, ya pulpen. Qalamu man. Man artinya apa man? Siapa? Ada ini ya. Ada wahai Ali. Ya, pulpen siapa ini wahai Ali? Nah, itu terjemahan ngikutin susunan Arabnya. Atau boleh kita terjemahkan, kita balik. Ini pulpen siapa? Itu lebih mudah juga. Ini pulpen siapa? Ya, qalamu man hada ya Ali. Ya, hada qalamul mudarris. Ini adalah apa? Qalamul mudarris. Pulpennya guru. Ya, pulpennya guru itu. Ya. Tanya Tet. Ya, silakan. Itu yang kalau dari kata pertama dulu yang di atas itu kan Akitabu Muhammadin, hada ya kan. A-nya kan apakah hadanya di situ. Terus objeknya tuh Kitabu Muhammadin. Nah, di sini kok kenapa kok ini ya? Objeknya dulu ya, Tet. Apa kita bisa
Man qalamu hada ya Ali gitu. Dibalik mannya di depan. Oh, maksudnya kalau Jadi kita kan compare dengan yang pertama tadi ya, Akitabu ya, Muhammadin itu ya. Kalau Akitabu Muhammadin kan kitabnya di depan gitu. A-nya apakah Tanya kitab kalimat Apakah di pertanyaannya depan? ya. Oh, nah, ini A-nya di dia depan. mannya mau ditaruh depan. Iya, Iya. Oh, iya iya. Coba kita lihat. Siapa yang punya pulpen ini? Ya. Maksudnya man qalamu hada gitu ya. ya, Apakah man bisa gitu qalamu ya? hada ya Ali gitu. Man qalamu hada ya Ali, jawabannya tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Nah, Kenapa Ustaz? jadi kenapa? Karena susunannya tidak sesuai ya. Nanti man qalamu hada. Man qalamu hada. Nggak bisa ya. Jadi harus qalamu man hada atau ya. Atau ya, susunan yang kedua ya boleh juga ya. Hada qalamu man. Ya. Hada Oke. qalamu man itu mungkin boleh ya. Hadanya di depan. Tapi susunan yang kedua ini ya sebetulnya kurang apa istilahnya ya, kurang sesuai tata bahasa ya. Oke. Tapi bisa dipahami kalau antum tanya seperti itu. Hadza qalamuman gitu ya. Nah, orang paham. Nah, hadza qalami misal, ini pena saya atau hadza qalamu mudarris. Berarti Tapi untuk kalau antum tanya ya, tapi kalau antum Ustaz, tanya seperti tadi, mannya di depan, man qalamu hadza, apa nggak sih? paham orang. Ya, nggak Berarti paham. untuk kita memakai man di depan tuh pertanyaan jawabannya untuk apa, Tat? Jadi kayak contoh nih, eh yang sebelumnya dat man fil apa gitu ya, aku lupa, Tat. Man fil fasli misalnya. Iya, kalian itu kan mannya di depan tuh. Mannya ya. Heeh. Ya, itu bertanya tentang orang ya, siapa. Ya. Kalau misal kita ngomongnya man hada, itu justru bisa. Man hada, siapa ini? Man Oke. huwa, siapa dia? Hmm. Man hada ya Ali, siapa ini Ali? Hada ustad, hada mudarris. Itu malah bisa. Tanya orang ya. Hmm. Tapi di sini kan yang ditanya apa? Kepemilikan ya. Ini pulpennya Oh, siapa? iya iya iya. Milikan, bukan orang. Oke, oke. Jelas ya? Udah, Tat. Insya Allah. Jadi paling aman ya. Insya Allah antum pakai susunan seperti aja. Qalamu man hada. Baik, hada qalamul mudarris. Kemudian Said lagi, aina haqibatul mudarris. Aina di mana haqibah? Apa haqibah? Aku juga. Tiba. Haqibah apa? Tas ya, bukan ya? Ya, tas ya. Sekali lagi silakan ditulis bagi yang belum hafal kosakatanya. Tulis saja, tulis. Tas. Aina haqibatul mudarris. Nah, berarti haqibatul mudarris apa? Tas. Tas apa? Guru. Guru. Tasnya Guru guru. itu. Di mana tasnya guru? Ya, di mana tasnya guru itu? Dia tahtal maktabi. Dia Iya, ya. perempuan ya. Dia perempuan ya. Dia Ya perempuan. di atas. Tahta apa tahta? Nah, ini nih. Tahta apa? Tahta apa? Lokasi. Hah? Enggak tahu, tahu Nggak tahta. tahu. Tahta di bawah ya. Di Bawah. bawah. Oh, Di bawah ya. Di bawah tahta. Ada meja. Lawannya ala. Ala lawannya kan ala. tadi di atas. ya. Oke. Kalau tahta di bawah. Tapi tahta bukan huruf jar ya. Tahta bukan huruf jar. Oh, gitu. Bukan huruf jar ya. Yang huruf jar ala aja.
tahtal maktabi. Ada di bawah apa? Meja. Meja. Ya. Jadi di mana tasnya guru itu? Ya, dia ada di bawah meja. Ya. Baik, ada yang tanyakan dulu, silakan. Sebentar, Tat. Kalau yang ini Ustaz, yang karena hiya itu kan perempuan itu nggak ada perubahan kata ininya ya. Apa? Kadang-kadang kan ada kalau kata benda gitu ada berubah nggak? Kalau yang pemiliknya perempuan gitu. Penggunaan dia gitu ya. Mm-mm. Tapi karena ini nggak ada disebutin ini sih ya, tasnya perempuan tersebut itu ya. Kalau tasnya mungkin jadi berubah nggak? Enggak, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Jadi saya jelaskan ya. Jadi tadi kan dia di sini pakai huwa. Awalnya kan pakai huwa ini ya. Ya kan, huwa alal maktabi, huwa alal maktabil mudarris. Sekarang pakai hiya. Ya, jadi perlu dipahami, saya sudah pernah kita singgung ya di dars yang awal-awal, kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah muzakkar dan muannas ya. Jadi huwa ini untuk muzakkar. Muzakkar itu apa? Laki. Laki. Sedangkan hiya ini dia juga tapi untuk muannas, perempuan. Jadi huwa itu dia laki-laki ya. Huwa itu dia laki-laki, kalau dia itu dia perempuan. Ya, kata ganti. Nah, jadi yang dirujuk di sini adalah hakibahnya, Pak. Ini kan hiya, aina hakibatul mudaris hiya. Hiya di sini maksudnya hakibah. Ya. Jadi bukan perempuan, bukan orang perempuan, bukan, tapi tasnya itu. Tasnya itu dihukumi perempuan karena dia ada tak marbutohnya. Oh. Ya. Nah, jadi semua kata dalam bahasa Arab ya, kata ya, itu mencakup benda, orang, nama tempat ya. Semuanya itu terbagi jadi dua, ada yang dihukumi laki-laki mudzakkar, ada yang dihukumi muannas. Ya. Kalau yang mudzakkar ya contohnya kalau dia jelas laki-laki, seorang laki-laki misalnya. Karena dia laki-laki maka dia mudzakkar. Contoh mudzakkar lagi kitab di sini mudzakkar ya. Kemudian apa daftar juga mudzakkar. Berarti tas Muannas itu kebalikannya. Ya, muannas itu berarti perempuan, ya orang perempuan yang jelas hakikatnya perempuan, atau kata-kata yang dihukumi sama orang Arab itu dihukumi muannas. Salah satunya di antara ciri yang paling jelas adalah dia diakhiri tak marbutoh nih, Pak. Akibatu ini dia ada taknya ini. Tak ini namanya tak marbutoh ya. Namanya apa? Tak marbutoh. Nanti ada tak marbutoh itu bentuknya sepertinya ada tak maftuhah. Tak maftuhah itu contohnya di kata bait. Ya, kata apa? Baitun. Baitun apa artinya? Rumah. Rumah ya. Baitun taknya di sini ini namanya tak maftuhah, tak yang terbuka. Tak maftuhah. Jadi itu sama-sama tak tapi beda. Kalau ini tak marbutoh, hakibah. Ya, tak marbutoh ini taknya seperti ini. Kalau baitun taknya seperti ini, terbuka namanya tak maftuhah. Jelas ya? Nah, jadi di antara ciri utama satu kata itu dihukumi perempuan adalah dia berakhiran tak marbutoh. Ini. Ya, hakibah di sini. Ya. Contoh lain apa? Misal, sebutkan. Apa misal? Papan tulis, saburotun. Apalagi? ada ciri nggak sih Ustaz? Apa maksudnya yang membedakan benda itu maskulinitasnya gitu? Apakah dia Ya, apa karena faktor hafal aja ya, karena hafal apa dari bentuk gitu kan enggak ya? ya, bisa dari bentuk. Jadi nanti dibagi, Pak. Jadi dia bisa kita klasifikasikan ya. Ini maskulin atau feminim gitu ya, atau perempuan.
Nah, bisa dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi hakikatnya dia. Kalau hakikat jelas, hakikatnya maksudnya kalau dalam kaidah bahasa Arab ya, diistilahkan dengan mu'annas hakiki. Perempuan yang memang berupa perempuan, yaitu manusia atau hewan yang melahirkan, ya manusia melahirkan, hewan itu bertelur atau melahirkan. Hewan yang bertelur atau melahirkan itu dihukumi mu'annas, perempuan. Ya. Ya, sama kalau misal ada sekelompok hewan yang dalam bahasa Arab itu gendernya dibedakan. Contohnya misal ada ayam jantan, ada ayam betina. Ayam jantan bahasa Arabnya dikun, kita sudah belajar dikun ayam jantan. Ayam betina itu dajjaj, ya kan? Nah, kalau dibedakan istilahnya seperti ini, maka ya sudah jelas kalau dajjaj itu dihukumi mu'annas perempuan, meskipun nggak ada tak marbutohnya. Karena secara hakikat dia betina. Ya. Nah, itu bisa dilihat dari sisi hakikatnya dia. Dilihat dari sisi hakikatnya dia. Yang kedua dilihat dari sisi susunan katanya atau cara looks kata tersebut. Ya, diantaranya ini ada tak marbutohnya. Kata yang ada tak marbutohnya, ya berakhiran tak marbutoh itu dihukumi mu'annas. Contohnya di sini hakibah, taburotun, apalagi misal, ya, namlatun, semut, apalagi fiknasatun, ya, irwahatun, dan seterusnya. Ya, jelas ya Pak? Siap, Ustaz. Ya, jadi dari sisi hakikatnya dia, yang kedua bisa dari sisi apa namanya kata tersebut ya, susunannya. Ya, di antara di sisi terutama adalah tak marfu'ah. Nanti kita pelajari insya Allah ya apa saja ya kategori-kategori satu kata itu dihukumi mu'annas, ya, dihukumi perempuan. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Hanya Tot. Ya silakan. Mas. Yang terakhir Tot. Ini yang tahtal maktabi. Nah itu kan di kasroh Tot. Ya. Tapi kata Ustadz tadi kan tahtal ini bukan jar ya. Nah kenapa kok di kasroh? Harusnya kan tahtal maktabu. Ya, Ya. pertanyaan bagus, masya Allah. Ya, kan sebabnya cuma dua ya tadi ya, perawalan huruf jar atau dia sebagai mudhof ilaih. Nah, saya katakan di sini tahta di sini bukan huruf jar. Ya. Nah, berarti gugur yang pertama. Berarti al-maktabi kenapa kasroh? Sebabnya kenapa? Berarti dia mudhof berarti ya, mudhofnya al mudarisi ya berarti. Ya, mudhof ilaih ya, dia mudhof ilaih. Ya, dia mudhof ilaih. Nah, jadi tahta di sini ya ada sebagai mudhof. Oh, tahtanya mudhofnya ya. Mudhof ya, tahtanya mudhofnya. Makanya al-maktabi di sini mudhof ilaih ya terakhiran kasroh. Ya, mudahnya seperti itu. Jadi tahta di sini mudhof. Kepemilikannya mejanya berarti di bawahnya meja itu kan. Oh, kalau di Indonesia kan agak ini bingung juga nih. Jadi ya. Ini nggak menunjukkan kepemilikan ya, kalau ini ya, tahtal maktabi ya. Nah, jadi itu hanya pendekatan saja, Mas. Jadi, untuk kata majemuk tadi atau kepemilikan, ya rumahnya Fulan atau mejanya guru, ya mejanya Fulan, ini hanya pendekatan saja. Tapi sebenarnya mudhof ilaih itu luas, ya, lebih luas dari itu. Nah, contohnya ini, tahtal maktabi di bawah meja, ini juga dikategorikan susunan mudhof ilaih. Di bawah meja ini juga susunan mudhof ilaih. Ya, secara kaidah seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup? Cukup, Ustaz. Ya, cukup ya. Izin Ustaz.
Ya, silakan. Masih Siapa ini? menyambung yang tadi yang terakhir, ya tahtal itu. Jadi sebenarnya si pengganti tasnya itu si hiyanya atau tahtanya, karena tahta tadi kan ini apa namanya, bukan jar. Jadi si tahtanya atau hiyanya pengganti tasnya kan, hakibatu. Pengganti tasnya hiya, Mbak. Oh iya. Ya. Jadi takdirnya ya kalau hiyanya mau kita ganti tas bisa. Jadi Ali di sini menjawab al-haqibatu tahtal maktabi. Tas itu ada di bawah meja. Gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Aina haqibatul mudarris? Ya, hiyanya kita ganti al-haqibah. Al-haqibatu tahtal maktabi. Boleh. Atau kita pakai kata ganti dia tahtal maktabi. Kita boleh. Ya, baik, demikian dulu ikhwah bisa kita pelajari. Ini PR aja lah ya. Saya kasih PR lah. PR-nya dikit doang sih, 3 ya. Siap. Ya, pertanyaan saja ini silakan dikerjakan. Ya. Ditulis ya. Dikit insya Allah ya. Insya Allah nggak mengganggu kesibukan antum ya. Cuma 3 aja. Sehari dikerjakan 1 soal juga sampai 1 menit. Ya. Aina kitabu Muhammadin, di mana bukunya Muhammad. Aina kitabu Ammar, di mana bukunya Ammar. Aina haqibatul mudarris. Silakan ditulis, nanti dikumpulkan di grup ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kita pelajari ya, nggak banyak ya, tapi semoga bisa pelan-pelan dicerna dan dipahami ya sambil diulang-ulang. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di depan insya Allah Taala. Ya. Demikian, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian, ikhwah sekalian. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.